Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, salve, selamat pagi. Mengawali hari baru ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta suatu tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita di hari ini adalah kedewasaan iman. Mengapa angkatan ini meminta tanda? Dari keluhan Yesus ini ada dua hal menarik. Yang pertama, apakah mereka yang meminta tanda adalah orang yang belum mengenal Yesus atau yang sudah mengenalnya dengan baik? Kalau yang meminta tanda adalah mereka yang belum mengenal Yesus, maka itu wajar. Sebaliknya, jika itu dilakukan oleh mereka yang sudah mengenalnya dengan baik, seperti kaum Farisi, itu berarti mereka sedang mengujinya. Yang kedua, permintaan mereka yang belum mengenal Yesus akan tanda dari Yesus merupakan sebuah permintaan yang wajar dan membangun iman. Tetapi ketika permintaan itu datang dari mereka yang sudah mengenalnya, jelas bahwa mereka sedang meragukan Yesus. Tindakan tersebut justru berujung pada krisis iman. Segala yang telah dilakukan oleh Yesus sebenarnya sudah menjadi bukti nyata kehadiran Allah. Dia sendiri adalah tanda kasih dari Allah itu. Namun orang Farisi belum menerimanya sampai saat itu, karena mereka masih berkeras hati. Dengan menolak permintaan orang Farisi, Yesus mau mengajak mereka untuk dewasa dalam iman. Kedewasaan dalam iman ini tidak tergantung pada suatu tanda keajaiban yang dialami, tetapi terletak pada sebuah kesadaran iman akan karya dan kehadiran Tuhan dalam hidup serta penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Dalam terang sabda hari ini, kita belajar melihat tanda kehadiran dan karya Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita. Kita tidak perlu menunggu kehadiran Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang hebat dan luar biasa dan mengagumkan, karena Tuhan bisa saja hadir lewat pengalaman-pengalaman yang kecil, biasa, dan sederhana, asalkan kita memiliki iman yang besar akan Dia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Injil hari ini menjadi sebuah catatan bagi kita, agar semakin hari kita semakin sungguh-sungguh melihat kehadiran Tuhan dalam banyak pengalaman hidup harian kita. Jangan pernah kita merasa sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Jangan pernah merasa ditinggalkan Tuhan ketika kita mengalami bermacam-macam kesulitan dan persoalan sepanjang hidup kita ini. Kita harus sungguh yakin bahwa ketika bermacam-macam persoalan menghampiri hidup kita, ada banyak tantangan yang datang menghadang, pada saat yang sama Tuhan juga semakin dekat berada dan menyertai kita. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, berkatalah yang kudus, tercurah atas kita sekalian, atas semua orang yang kita kasih dan doakan, juga atas aktivitas kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.